Halo, teman-teman penjelajah luar angkasa. Kita akan menjelajahi sebuah dunia yang seolah memanggil kita dari langit malam. Sebuah permata berkilau yang sering dikira bintang. Inilah Venus, tetangga langit kita, sebuah planet yang penuh misteri dan kondisinya ekstrem banget. Planet ini punya kemiripan yang menarik dengan bumi kita. Tapi malah jadi tempat yang ganas banget, sampai bikin kita mikir ulang soal gimana planet itu berkembang. Siap-siap ya, kita akan jalan-jalan ke dunia di mana matahari terbit dari barat, udaranya saking tebalnya bisa menghancurkan, dan suhunya panas banget sampai bisa melelehkan timah. Perjalanan ini akan membuka rahasia planet yang keren, tapi juga ngeri ini. Venus sudah lama menarik perhatian manusia. Orang-orang zaman dulu lihat cahayanya yang terang banget, terus mereka kasih nama Dewi Cinta dan Kecantikan. Venus muncul sebagai bintang pagi atau bintang sore. Selalu ada, bersinar terang di langit kita. Tapi di balik penampilannya yang tenang itu, ada kenyataan yang bergejolak. Pengingat kalau di luar angkasa itu, yang cantik bisa jadi nyembunyiin kekuatan besar dan lingkungan yang parah banget. Kita akan mengupas lapisan-lapisan dunia yang penuh teka-teki ini, melihat lebih jauh dari selubung atmosfernya yang terang, dan cari tahu ilmu di baliknya yang bikin Venus seru banget buat dipelajari para ahli astronomi dan ilmuwan planet. Coba bayangin kita lagi di depan penemuan baru, siap menjelajahi planet yang mungkin dulunya kembaran bumi. Kira-kira, apa ya yang salah, atau apa ya yang beda sama Venus? Pertanyaan ini jadi inti perjalanan kita. Dengan mempelajari Venus, kita nggak cuma belajar soal planet lain di tata surya kita. Kita juga jadi lebih paham soal keseimbangan penting yang bikin ada kehidupan di bumi. Kisah Venus ini seperti cerita peringatan, kayak percobaan alam semesta yang kejadiannya deket banget sama kita, yang nunjukin betapa nasib planet bisa jadi beda banget. Ini cerita tentang api, tekanan, dan atmosfer yang jadi liar banget. Jadi, siap-siap ya, pasang sabuk pengaman imajinasi kalian. Kita akan segera memulai petualangan ke planet kedua dari matahari kita. Kita akan menjelajahi permukaannya yang membara, atmosfernya yang menyesakkan, dan putarannya yang aneh. Kita akan lihat usaha hebat dari misi-misi dulu, yang berani banget nembus selubungnya, dan melihat petunjuk-petunjuk seru yang nunjukin kalau mungkin masih ada kejutan di balik awannya. Venus itu lebih dari sekadar titik cahaya. Dia adalah dunia yang penuh hal-hal ekstrem, laboratorium untuk ilmu planet, dan bukti kalau alam semesta ini macam-macam banget dan kadang bikin kita bingung. Yuk, kita mulai penjelajahan kita ke dunia yang membara ini. Salah satu fakta paling mengejutkan tentang Venus adalah suhu permukaannya. Sederhananya, Venus itu planet terpanas di tata surya kita. Kalian mungkin mikir, Merkurius kan yang paling dekat matahari, pasti dia yang paling panas. Memang sih, Merkurius itu panas banget di sisi yang menghadap matahari, tapi Venus secara keseluruhan lebih panas loh. Rata-rata suhu permukaannya sekitar 465 derajat Celcius, atau 870 derajat Fahrenheit. Saking panasnya, suhu ini cukup buat melelehkan timah, timah sari, dan seng. Nah, panas yang luar biasa ini bukan cuma karena Venus dekat matahari aja, tapi karena atmosfernya yang tebal banget dan unik. Penyebab utama suhu Venus yang kayak neraka ini adalah efek rumah kaca yang kebablasan. Atmosfernya itu isinya sekitar 96,5% karbon dioksida. Ini gas rumah kaca yang kuat banget. Kalau di bumi, gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan uap air itu menangkap sebagian panas matahari. Jadi planet kita cukup hangat buat kita tinggal. Ini tuh proses alami dan penting banget. Tapi di Venus, efek ini jadi berlebihan banget, nggak terkendali. Karena karbon dioksidanya banyak banget, atmosfer Venus jadi kayak selimut tebal yang super jago memerangkap panas. Energi matahari yang banyak banget jadi terkurung di dekat permukaan dan nggak bisa keluar lagi ke angkasa. Coba bayangin, cahaya matahari masuk lewat awan dan atmosfer Venus, terus menghangatkan permukaannya. Permukaan yang sudah panas ini lalu coba memancarkan energinya kembali ke angkasa dalam bentuk radiasi inframerah, atau gampangnya, panas. Tapi, atmosfer karbon dioksida yang tebal ini menghalangi sebagian besar panas itu buat keluar. Jadi atmosfernya malah menyerap panas itu dan memantulkannya lagi ke segala arah, termasuk balik lagi ke permukaan Venus. Proses ini terjadi berulang-ulang, kayak lingkaran yang nggak putus-putus, bikin suhu planetnya makin lama makin panas. Jauh lebih panas daripada kalau cuma karena dekat matahari.
Ini mirip kayak mobil yang diparkir di bawah panas matahari, dengan semua kaca jendelanya ditutup rapat. Panasnya keperangkap di dalam, kan? Nah, di Venus juga gitu. Tapi ini skalanya satu planet penuh, dan atmosfernya jauh lebih tebal. Efek rumah kaca yang parah banget ini bikin suhu di Venus hampir nggak pernah berubah. Mau siang atau malam, mau di khatulistiwa atau di kutubnya, suhunya tetap sama panasnya, stabil banget di angka yang bikin gosong itu. Atmosfernya yang tebal itu juga pintar banget meratakan panas ke seluruh permukaan planet. Jadi, beda sama Merkurius, yang siangnya panas banget dan malamnya dingin banget sampai beku. Venus itu panasnya kayak di dalam oven raksasa di mana-mana sepanjang waktu. Ini nih, yang bikin permukaan Venus jadi salah satu tempat paling nggak bersahabat di tata surya kita. Bener-bener kayak oven langit raksasa. Selain panasnya yang luar biasa, Venus juga punya atmosfer yang padat banget. Ini bikin tekanan di permukaannya jadi super besar. Tekanan di permukaan Venus itu sekitar 92 kali lebih besar dari tekanan laut di bumi. Bayangin aja, tekanan di Venus itu sama kayak kita ada di kedalaman hampir 1 km atau 3.000 kaki di bawah laut bumi. Berat banget. Tekanan sekuat itu bisa langsung hancurin manusia atau pesawat luar angkasa yang nggak dirancang khusus buat tahan. Ini tantangan besar buat misi pendaratan ke sana. Atmosfer Venus itu rumit dan aktif, tapi beda banget sama punya bumi. Isinya kebanyakan karbon dioksida, ditambah sekitar 3,5% nitrogen, dan sedikit gas lain kayak sulfur dioksida, argon, dan uap air. Nah, sulfur dioksida ini juga penting, karena dia ikut membentuk awan tebal dari asam sulfat yang nutupin seluruh planet Venus. Awan ini mantulin cahaya, makanya Venus kelihatan terang banget di langit. Tapi awan ini juga nutupin permukaannya terus, jadi nggak bisa dilihat langsung dari angkasa. Butuh radar atau alat khusus buat neropongnya. Awan asam sulfat ini berlapis-lapis, ada di ketinggian 45-70 km di atas permukaan. Di dalam awan ini, kondisinya nggak se-ekstrem di permukaan. Suhu dan tekanannya di beberapa bagian, ada yang mirip bumi loh. Makanya ada yang mikir, mungkin ada kehidupan super kecil, kayak bakteri, yang hidup melayang di awan ini, bukan di permukaan. Tapi, karena awannya asam banget, ini tetap tantangan berat buat kehidupan apapun yang kita kenal. Massa atmosfer Venus itu gede banget, teman-teman. Sekitar 4,8 kali 10 pangkat 20 kg. Jadi, angin di Venus, walau biasanya pelan dekat permukaan, tetap punya tenaga yang kuat. Di bagian atas awan, anginnya bisa sampai lebih dari 300 km per jam. Ini namanya super rotasi. Atmosfernya muterin planet lebih cepat dari planetnya sendiri. Jadi atmosfer yang padat, berat dan penuh bahan kimia galak ini benar-benar jadi ciri khas Venus, sama kayak panasnya yang luar biasa itu.